Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan lagi materi kita, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini memang sering sekali digunakan oleh para mahasiswa untuk mengolah data hasil risetnya. Nah, kenapa uji ini diperlukan dalam pengolahan data? Karena uji ini untuk membuktikan apakah instrumen yang digunakan pada riset itu valid atau tidak, ya. Kalau instrumennya valid, nah pada umumnya atau otomatis hasilnya juga akan valid. Tapi ketika instrumen yang digunakan itu ketika diuji itu tidak valid dan tetap dipaksakan digunakan, maka akan berdampak pada hasilnya yang akan bias ataupun menjadi tidak valid. Dan kalau udah tidak valid berarti tidak bisa digunakan atau bisa dikatakan hasil risetnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, sedangkan uji reliabilitas itu digunakan untuk kita apakah kita menguji nih, apakah instrumen yang kita gunakan itu bisa reproducible, artinya jika digunakan oleh peneliti lain itu hasilnya juga akan sama. Nah, jadi apakah hasilnya itu, apakah instrumen tersebut ketika digunakan itu hasilnya akan konsisten. Nah, baik, kita akan ambil contoh ya, kasus ketika kita ingin menguji suatu instrumen, dalam hal ini adalah angket atau kuesioner, apakah item-item pertanyaan di dalam angket atau kuesioner tersebut valid dan reliable. Oke, nah ini salah satu contoh angket ya. Nanti bisa kita analogikan kepada ilmu kesehatan. Misalnya saja di sini adalah angket motivasi berprestasi. Berikut disajikan pernyataan-pernyataan atau statement tentang motivasi berprestasi. Silakan responden mengisi ya motivasi berprestasi di sekolah gitu ya, atau di tempat Anda bekerja, dan kasih kalau satu itu artinya sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga setuju, empat sangat setuju. Nah ini seperti ini ya, bisa kita rubah untuk ke kuesioner yang ilmu kesehatan. Misalnya motivasi bekerja di layanan kefarmasian seperti itu ya. Nah, bagaimana cara ujinya? Kita buka dulu, yang pertama adalah kita buka dulu SPSS ya. Nah, di sini kita buka dulu, kita siapkan SPSS. Oke. Setelah buka, kita lihat dulu bagaimana datanya. Nah, misalnya kita uji validitas dan uji reliabilitas terhadap 30 ya, biasanya 30 populasi ataupun sampel yang mewakili dulu ya dari suatu lokus atau lokasi penelitian. Subjeknya juga memiliki kriteria yang kita inginkan ya, sesuai dengan kriteria inklusi misalnya seperti itu. Nah, itu kita kasih kepada 30 responden untuk kita uji validitas. Ketika dia udah valid dan reliable, maka kuesioner tersebut kita sebarkan untuk responden dalam jumlah sampel ataupun populasi yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini misalnya hasilnya misalnya anggaplah sudah ada nih. Nah, seperti ini ya, ini di Excel nama respondennya itu sampai 32 ya, jadi ada 32 responden, kemudian ada 15 item pertanyaan ya, ada 15 item pertanyaan. Nah, di sini ya ada berapa pertanyaan nih? Nah, ada 15 ya, ada 15 item pertanyaan. Oke. Nah, kemudian dari sini ini sudah kita sebar nih, dan mereka ngisinya ada yang sangat setuju, setuju, tidak setuju gitu ya, dan lain-lain ya. Ini kita totalkan ya, total ini adalah responden pertama kalau di total itu sekian, responden kedua kalau di total sekian, responden ketiga sekian. Nah, ini ada totalnya sekian. Jadi ini kita ngisinya manual ya, diketiknya manual di Excel ya. Nanti jumlahnya juga kita jumlahkan dari dari ke-15 dari ke-32 responden untuk 15 pertanyaan ini. Baik, yang kita lakukan yaitu apa? Ya, yang kita lakukan adalah kita buka SPSS. Nah, di sini soalnya kan ada 15. Nah, ini kita buka dulu di variable view. Di variable view kita buka dulu soal 1, soal 2, soal 3. Ini kita bikin, ini ketik manual ya. Jadi tinggal diketik saja ya. Soal 1 itu ya. Nah, terus sampai soal 2. Sampai soal 15. Dan totalnya berapa? Dan ini udah otomatis, nanti ketika kita tekan enter ini otomatis akan terisi.
Nah, di sini Bapak sarankan desimalnya dinolkan saja. Jadi berapa angka di belakang koma itu dinolkan saja. Oke. Nah, ketika ini kita sudah isi ya secara manual, nanti kalian video ini bisa kalian stop dulu, kalian coba mengisi ya oleh para mahasiswa diisi. Nah, nanti setelah diisi kalian lanjutkan lagi, buka di data view. Nah, di data view ini udah ada nih soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5 sampai soal ke-15. Oke. Nah, dari sini baru bisa kita copy dari data yang sudah ada. Misalnya ini tadi ya, motivasi bekerja di layanan farmasian. Oke. Nah, ini kalian copy ya dari responden yang pertama, pertanyaan pertama sampai responden yang ke-32 dan pertanyaan ke-15 ya. Klik kanan copy dan kita pastekan ya, kita pastekan dia ke sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Oh, ini kita lupa bawa nih. Ini kita bawa sampai ke total, sorry ya. Sampai ke total. Nah, totalnya lupa ke include tadi. Copy. Kita bawa ke sini. Paste. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah masuk ya. Sampai 49, 32 dan 15 pertanyaan. Dan angka akhirnya adalah 40. Oke, sama. Oke ya. Nah, setelah kita sudah selesai di sini ya, baru kita lakukan analisis. Nah, bagaimana caranya kita lakukan analisis ya? Kita masih di data view sini, kita klik analyze ya, kemudian kita correlate ya, analyze, correlate, dan kita klik bivariate ya, bivariate. Nah, seperti itu. Nah, ke-15 soal ini ikut totalnya kita tinggal Ctrl A ya, Ctrl A, lalu kita pindahkan dia ke variables. Oke. Nah, di sini ada person, lalu kita ya, ada to tell person. Ini sebenarnya udah cukup ya, yang lain-lainnya kita nggak usah ya. Oke, lalu kita klik OK. Nah, dan keluar hasilnya. Nah, ini tinggal bisa kalian copy ya. Jadi bisa di copy. Nanti yang dilihat adalah di sini. Nah, di totalnya yang person correlation 0,826, 0,228, 0,392 dan lain ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada cahaya, kita dulu. Oke. Nah, jadi nanti ketika kalian lihat nanti bagaimana cara pembandingannya. Nah, di muka kalian harus punya, nanti bisa di-download atau nanti Bapak bisa kirimkan. Ini ada nilai distribusi, nilai R table ya. R table-nya itu untuk responden yang jumlahnya 32, nah itu nilainya adalah 0,349 ya, 0,349. Jadi kalau di sini Bapak sudah sampaikan langkah-langkahnya. Kalau nilai R-nya itu R hitung lebih besar daripada R table, maka kuesioner tersebut adalah valid atau item pertanyaan tersebut valid ya. Nah, di sini nih ya. Tetapi ketika R table-nya itu kurang dari R hitung, R hitungnya itu kurang dari R table, maka dia tidak valid. Tetapi kalau R hitungnya lebih besar daripada R table atau R table lebih kecil daripada R hitung, maka dia item pertanyaannya adalah valid. Nah, kita lihat satu persatu. Nah, ya, kita lihat satu persatu di sini di person correlation. Yang satu pertanyaan pertama ya, ini kan pertanyaan pertama gitu ya. Pertanyaan pertama 0,826. Nah, dibandingkan dengan R table-nya tadi berapa? 0,349. Berarti dia lebih besar ya, lebih besar R table daripada R hitung. Maka pertanyaan nomor 1 valid. Nomor 2 0,228. Nah, ini kan lebih kecil daripada 0,349 tadi. Berarti nomor 2 tidak valid. Nomor 3 0,392 besar daripada 0,349. Ya, ini R hitung kita lebih besar daripada R table-nya. Ini masuk.
pertanyaan keempat masuk, pertanyaan kelima masuk, pertanyaan keenam 0,79, nah lebih kecil daripada 0,349. Nanti ini dikeluarkan, tidak kita pakai ini ya. Berarti pertanyaan nomor 6 tidak valid ya, kita keluarkan dari list kuesioner kita. Oke, 0,441 pertanyaan yang ke-7 ya, 7 masuk, 8 masuk, 9 masuk, 10 nggak masuk ya, 11 lebih parah lagi ya, nggak masuk, 12 nggak, 12 ini masuk nggak? Pertanyaan ke-12 0,349 ya masuk ya. Enggak, sorry. Karena 0,349, sedangkan 12 0,052. Nah, kemudian pertanyaan 13 masuk 0,8, 0,6, 14 masuk ya. Dan pertanyaan ke-15 nggak masuk ya. 349 lebih besar daripada 343 atau 343 lebih kecil daripada tadi berapa? 349. Oke. Nah, ini nanti bisa kalian bisa dipindahkan sendiri ya ke Word ya. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan ya, mau kita simpulkan, nah nanti kalian bisa bikin seperti ini nih. Kalian bikin di skripsi atau di laporan penelitian ya, atau di laporan praktikum yang menggunakan SPSS. Nanti pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 nanti bisa seperti ini. R hitungnya 0,826, bisa daripada 3,9 valid, nomor 2 tidak valid. Berarti tadi yang valid kan 1, 3, 4, 5, kemudian 7, 8, 9. Nah, seperti itu ya. Seperti itu seterusnya. Nanti sampai pertanyaan ke-15. Oke. Nah, jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang valid nah jadi seperti ini ya. Bapak juga gedekan dulu. Dari hasil analisis didapat nilai skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai Airtable yang tadi 0,349. Oke. Itu datanya udah ada. Nah, jika ada pertanyaan yang tidak berkorelasi signifikan, artinya tidak valid ya karena kurang dari Airtable, itu harus dikeluarkan atau diperbaiki. Jadi bisa pertanyaannya kalian keluarkan, tetapi kalau ingin totalnya 15 pertanyaan ya diperbaiki gitu, nanti diuji lagi. Nah, seperti itu uji validitas untuk menentukan apakah item-item pertanyaan pada kuesioner ataupun angket kita itu valid atau tidak. Nah, terbukti dari 15 pertanyaan ya ada beberapa pertanyaan yang tidak valid. Oke, sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu uji konsisten. Apakah kuesioner tersebut ketika digunakan oleh peneliti lain ya, itu hasilnya juga sama. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa cek. Ini tetap sama ya. Ini tetap menggunakan Airtable dengan jumlah responden 32 tadi berapa? 0,349 ya. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini ya, datanya masih tetap sama tadi yang di data view ya, yang di data view datanya masih sama. Kita lakukan analyze, kemudian kita klik scale. Nah, di sini ada tulisan reliability analysis. Nah, ini kalian klik. Oke. Nah, tadi kita harus tahu dulu mana pertanyaan-pertanyaan yang valid. Nah, kita pindahkan yang valid saja. Tadi yang valid kan 1 ya. Kemudian berapa lagi tadi yang valid itu? Kita lihat yang valid atau dari sini kita lihat ya. Dari sebelahnya aja kita lihat. Mana hasilnya? Oh iya, 1 valid, 2 berarti 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7 ya. 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7. Oke, kemudian berapa lagi? Kita lihat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada tanda bintang ya, udah ada tandanya. 8, 9, 13, 14. Nah, 13, 14 ya, sampai 14. Oke. 7, 8, 9 tadi masuk. 10 enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak. 11, 12 langsung. 13, 14, 13, 14 ya, 13, 14. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita masukkan ke items ya,
yang soal-soal yang sudah valid tadi, maka kita lakukan statistik. Statistik nanti yang diklik adalah ini, scale of item deleted, ya. Scale if item deleted, ya. Scale of item deleted. Nah, itu nanti tinggal continue dan tinggal OK. Nah, seperti ini kita lihat cache processing summary-nya, ringkasannya kita ada 32 itu ya, 100%. Nah, ini yang kita lihat di sini. Nah, ini rinciannya, tapi kesimpulannya di sini 0,741 lebih besar daripada, ini kita bisa copy ya. Kita copy, pindahkan ke sini gitu ya. Nah, sini. Oke. Nah, ya 0,741 lebih besar daripada 0,349. Berarti R hitung lebih besar daripada R table. Nanti dapat dikatakan instrumen ataupun butir-butir pada instrumen tersebut reliable. Artinya kalau diulang itu dia sifatnya reproducible, akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau penjelasan yang ininya kita lihat, nah ini di sini ya, ini semuanya lebih dari nilai-nilainya ya. Tambah alfa ini nilainya lebih besar daripada 0,349 semuanya ya, baik dari pertanyaan 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3 dan 4. Jadi hanya soal-soal ini yang kita pakai untuk kita sebarkan kepada kuesioner itu kalau mau kita gunakan. Tetapi kalau ingin tetap 15 pertanyaan, nah itu kita perbaiki dulu, lalu kita uji lagi sampai kita dapatkan dia valid dengan nilai R hitung lebih besar daripada R table, dan dia reliable dengan syarat tadi sama, R hitung lebih besar daripada R table. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Nah, nanti baik page Word maupun Excel-nya, data maupun kalau SPSS dicoba hitung sendiri ya oleh para mahasiswa ya. Hasilnya nanti semoga sama dengan yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.